Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian berpikir menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian jadi saya, kalian akan mengerti tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak marah kepadanya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, tolong kamu! Begitu orang-orang teriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Ada subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya dan subuh jam 4 di masjid. Tak ada satupun kalian yang datang. Begitu saya dan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Kalau orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut karena meneruskan ayah saya. Ayah saya dulu juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Kan sekarang sedang ngetren tuh, anak meneruskan orang tuanya. Kalau orang tuanya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak. Anaknya nyalon jadi gubernur. Kan ada yang nyalon jadi wali kota.
Sudah. Jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah dipidanakan. Kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi kamu bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Manusia kayak saya juga bisa punya pacar. Bisa falling in love. Lihat, ganteng kan pacar saya? Namanya Upik. Lengkapnya Upik Bayar. Terima kasih kamu mau menemui saya. Terima kasih kamu sudah ingat terus sama saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, saya tetap cinta sama kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Ternyata hanya hayalan saya saja. Tak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan. Betapa sial hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat.
ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu cantik dan anggun. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menjentikan jari saya seperti ini, dan semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan pinggul saya seperti ini, dan semua orang tertawa. Bahkan saya hanya berdiri diam. Semua orang semakin terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa sebodoh saat itu. Lalu, pimpinan partai mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji saya. Katanya, saya ini orang yang karismatik. Saya punya bakat besar untuk menjadi seorang pemimpin karena saya disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting orang tetap mempercayaimu. Terserah kamu mau bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap mempercayaimu dan menyukaimu. Mungkin orang menertawaimu, tapi sebenarnya mereka menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi cantik seperti ini, diikutkan dalam pilkada. Padahal saya tahu apa itu pilkada, apa beda pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe gak boleh coba-coba buat anak, tapi pilkada boleh. Makanya banyak anak pejabat dan anak pemimpin yang coba-coba dalam pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka memilih saya dalam pilkada itu. Padahal saya tidak punya ijazah, tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan.
Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Mereka memilih saya karena dianggap bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya jadi badut, tak pernah sekalipun saya berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur.